Gejala happy hypoxia kira-kira ini menjadi pembahasan ramai dibahas ya. Ini merupakan terminologi medis baru yang terkait dengan COVID. Banyak dokter mengatakan ini khas sekali COVID. Pasien tidak merasakan apapun, tapi tidak sadar kadar oksigen perlahan turun dan ini mematikan. Happy hypoxia, pembunuh tanpa gejala. Tapi sebelum kita membahas soal happy hypoxia lebih dalam, kami sajikan dulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sampai saat ini. Penambahan kasus per hari ini sebanyak 2.306 kasus baru, 160.165 kasus. Tertinggi penambahannya ada di DKI Jakarta 713 kasus, kemudian disusul Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal sejauh ini bertambah 86 orang, yang sembuh bertambah 2.542, yang meninggal sudah hampir 7.000 orang akibat COVID-19. Dan positivity rate di kita di Indonesia masih tinggi, positivity rate 13,2%, jauh sekali di atas standar WHO. Standar WHO hanya 5%. Ini sudah maksimal positivity rate dari WHO dan kita ada di angka 13,2%. Masih cukup tinggi, angka kematian masih terus bertambah. Salah satu yang sedang menjadi perhatian adalah kasus kematian dengan gejala happy hypoxia. Kasus ini baru-baru ini muncul di Kabupaten Banyumas. Jadi ada 3 orang, mereka positif COVID dan mereka termasuk tidak memiliki gejala klinis apapun. Terlihat biasa saja, bisa berkomunikasi, namun saturasi oksigen atau jumlah oksigen di dalam tubuh mereka terus turun hingga menyebabkan meninggal dunia. Kasus ini sudah ditemukan sebenarnya di Amerika Serikat bulan Mei lalu. Sampai sekarang masih menimbulkan misteri di kalangan ilmuwan dan dokter. Penelitian juga masih dilakukan di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya apa itu happy hypoxia? Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengalami happy hypoxia? Ini adalah istilah medis baru yang ditemukan karena COVID. Ini khas pasien COVID. Happy hypoxia adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam darah turun. Jadi ada seorang pasien COVID, kadar oksigennya di dalam darah turun. Pasien sudah dinyatakan positif COVID tanpa gejala. Kondisinya terlihat baik, masih bisa berbicara, masih bisa pegang handphone pada saat itu kondisinya yang di Banyumas seperti itu. Masih bisa berkomunikasi, tapi tidak disadari kadar oksigennya terus turun hingga di bawah 50%. Ya, bahkan banyak pasien dengan happy hypoxia sekali lagi masih bisa bicara lancar, masih bisa berjalan malah. Jadi badan seolah-olah sudah beradaptasi dengan jumlah oksigen yang turun, tapi kemudian organ-organ vital sudah menurun fungsinya. Tidak ada sesak nafas yang dialami oleh mereka yang mengalami happy hypoxia. Tapi sekali lagi tiba-tiba organ-organ vital sudah kekurangan oksigen, tidak hanya paru-paru tapi juga jantung, ginjal hingga otak. Dan dampak terburuknya terjadi perburukan terhadap organ-organ vital itu karena sudah bekerja dengan berat dengan oksigen yang terus menurun. Dampak terburuknya adalah kematian, tentu saja. Lalu bagaimana caranya kita memastikan agar kita tidak mengalami happy hypoxia? Yang pertama, pastikan Anda tidak terkena COVID. Terapkan protokol kesehatan sebaik mungkin. Gunakan masker, protokol kesehatan. Gunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak semaksimal mungkin. Cuci tangan dengan rajin karena sekali lagi kasusnya terus bertambah banyak di Indonesia. Happy hypoxia banyak terjadi kepada orang muda, sehat, tidak memiliki kondisi medis bawaan. Dan kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, protokol kesehatan wajib. Kalau sudah kemudian periksa ke dokter jika Anda mengalami gejala COVID sekecil apapun, misalnya sesak nafas, ataupun Anda alami kondisi tubuh yang tidak biasa. Kalau misalnya rate nafas Anda kemudian tiba-tiba berubah menjadi lebih cepat, cek ke dokter. Kemudian yang harus Anda lakukan juga adalah tes COVID. Jika Anda merasakan gejala klinis sekecil apapun dan Anda sudah kontak atau Anda berada berdekatan, sudah ada kasus COVID di sekitar Anda, tidak ada salahnya untuk mengecek COVID. Swab atau rapid swab lebih disarankan saat ini. Jangan lupa untuk melakukan ronsen, dicek sekali lagi kondisi paru-paru Anda seperti apa, dan untuk memastikan Anda kondisi saturasi oksigennya seperti apa yang akan dilakukan. Anda bisa ke dokter, kemudian Anda mengecek dengan pulse oximeter. Dan sekali lagi, kalau misalnya terjadi happy hypoxia, seperti yang disampaikan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Agus Susanto, apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah terapi oksigen. Sebaiknya kalau terjadi hipoksemia harus mendapatkan suatu terapi oksigen, yaitu oksigen yang diberikan suplementasi.
Karena kadar oksigen di dalam udara bebas tidak cukup untuk bisa kita hirup. Oleh karena itu diberikan yang namanya suplementasi atau terapi oksigen. Diberikan oksigen sesuai dengan kekurangannya, nanti diukur dari pemeriksaan darah dulu, berapa kadar oksigennya yang kurang, nanti akan dihitung sehingga diberikan sesuai kebutuhan. Nah, makanya nanti akan menjadi lebih fresh ketika dia mendapatkan oksigen. Ya, dokter dan ilmuwan mengatakan mutasi virus corona saat ini terjadi dan menyebabkan penyakit ini dikatakan sebagai penyakit sejuta wajah. Jadi tidak ada salahnya sekali lagi untuk tetap berhati-hati dan jaga kesehatan Anda.